yang dari saya pada Ananda Muhammad Istirahat. Aku udah lupa, silakan. 15 menit. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Baik. Gimana Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kita sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan kesehatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib yang namanya bersyukur. Nah, bagaimana kita cara bersyukurnya? Cara termudah untuk bersyukur yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada dua cara. Pertama dengan cara perbuatan, kedua dengan cara membaca alhamdulillah. Nah, contohnya kalau cara perbuatan, misalnya kita diberi sedikit harta lah. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita sedekahkan ke anak-anak yatim, kita sedekahkan ke kotak amal atau enggak yang lain-lainnya. Cara kedua ini yang paling mudah, yang gampang untuk dijalankan semua orang, yaitu dengan cara membaca alhamdulillah. Nah, nggak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mati-matian demi kaumnya, yaitu kita. Nah, kita sudah mengetahui banyaknya kita itu pasti semuanya tuh butuh yang namanya makanan. Tapi apakah dengan makanan semuanya kita bisa makan? Tentu saja tidak. Karena makanan itu terbagi menjadi dua, yaitu makanan halal dan makanan haram. Ada dua. Kita sudah belajar di ilmu fikih bahwa ada makanan halal dan ada makanan haram. Makanan halal contohnya seperti ayam atau seperti sapi, dan makanan haram juga ada. Contohnya, kita tidak boleh yang namanya memakan makanan yaitu daging babi atau enggak daging ya daging itulah pokoknya. Nah, dan juga makhluk yang hidup di dua alam seperti buaya. Buaya kan hidup di darat sama di air, atau enggak katak atau enggak lain-lain sebagainya. Karena ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu fil ardi halalan thayyiban wa ta'lu fil ardi halalan thayyiban tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa itu artinya? Artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik di dunia atau di bumi. Makanlah makanan yang halal dan baik di bumi, dan janganlah melakukan langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata. Apa itu maksudnya? Kita di sini memakan makanan yang halal. Di bumi ini banyak makanan-makanan yang halal, tapi kenapa kita harus makan makanan yang haram? Makanan-makanan yang haram itu adalah makanan yang disukai oleh syaitan. Makanan halal itu banyak, makan saja. Apa ruginya? Nggak ada ruginya. Ketika kita makanan yang halal, itu bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Kalau makanan haram, seperti misalnya daging babi. Nah, babi itu makannya adalah kotoran. Ketika kita makan, bisa jadi penyakitnya tuh datang ke kita. Betul? Betul. Itu bisa jadi datang ke kita penyakitnya. Jadi, kita tuh lebih baik memakan makanan yang halal. Apakah makanan yang haram itu hanya itu saja? Tentu saja tidak. Makanan yang haram itu
Ada juga seperti kita, misalnya kita melihat suatu makanan yang kita tidak tahu pemiliknya tapi kita ambil, itu salah satu makanan yang haram. Ada suatu kisah, yaitu pemuda yang namanya tuh Sabit bin Zuto. Ada suatu kisah. Nah, jadi Sabit bin Zuto itu pemuda, dia lagi sedang berjalan. Nah, ketika dia sedang berjalan di suatu sungai, terlihat ada apel yang sedang mengalir di sana. Ada yang ngambang tuh apel. Dia dalam keadaan lapar. Ketika dia lapar itu, diambil apelnya, langsung digigit. Nah, digigit, ditelan. Karena dia tuh orangnya beriman kepada Allah, dia tuh orangnya takut kepada Allah, langsung istighfar, astagfirullahalazim. Dia langsung ingat kepada Allah. Ketika dia ingat, dia langsung mencari di mana pemilik kebun apel tersebut. Dia mengikuti arus sungai tersebut. Dia ikutin terus, terlihat kebun apel dan terlihat suatu rumah. Lalu disamperinlah oleh Sabit bin Zuto. Ketika disamperin, langsung mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum ya ahlil bait. Assalamualaikum wahai penghuni rumah ini. Akhirnya sosok pria keluar dari rumah ini. Waalaikumsalam. Habis itu Sabit bin Zuto bilang, wahai pria, wahai pemuda, apakah benar engkaulah sang pemilik kebun apel ini? Lalu dibalas, ya benar wahai pemuda. Lalu Sabit bin Zuto ini bilang, apakah kau ingin menghalalkan apel punya engkau? Tadi aku melihat apel engkau jatuh ke dalam sungai dan aku dalam keadaan lapar. Jadi aku ambil apel tersebut, lalu aku baru gigit satu kali saja dan baru aku telan itu. Apakah kau ingin menghalalkannya itu? Karena aku tidak mau apa yang sudah aku makan itu, yang sudah aku telan itu menjadi haram dan tubuhku akan menjadi haram juga. Lalu apa yang dijawab? Pria itu menjawab, tidak, aku tidak akan menghalalkan apel yang sudah kau makan itu. Pelit banget ya. Cuma satu kali gigitan, satu kali telan doang, dan terima apelnya. Lalu Sabit itu bilang, lalu bagaimana caranya agar engkau ingin menghalalkan apel yang sudah aku makan ini? Pria itu menjawab, ada satu syarat, yaitu kau harus menikahi putri saya. Keren kan? Cuma satu kali apel, gigit, ditelan, nikahin anak orang. Nah, habis itu Sabit nih bilang, kalau hanya itu satu-satunya cara agar apel yang sudah aku makan ini menjadi halal, aku akan menerimanya. Pria itu ngomong lagi, tapi putriku ini buta, bisu, tuli, sama lumpuh. Sabit bin Zuto itu selama itu membuat apel yang sudah aku makan ini menjadi halal, aku terima. Lalu singkat cerita, dia tuh menikah. Ketika dia memasuki kamar istrinya, dia masuk, assalamualaikum. Kan dulu kan ada tirai kalau ada nikah. Lalu dibuka itu tirainya, lalu istrinya menjawab, waalaikumsalam. Habis itu Sabit bin Zuto kaget. Di dalamnya itu terdapat wanita yang sangat cantik. Habis itu Sabit bin Zuto bilang ini, oh maaf, aku salah kamar gitu. Nah habis itu istrinya ini bilang, tidak wahai suamiku, kau benar, aku adalah istrimu gitu. Nah habis itu Sabit bin Zuto ini kan kaget. Terus dia bilang gini, tapi istriku itu buta. Nah istrinya bilang gini, demi Allah ayahku itu benar, aku memang buta karena aku tidak melihat satupun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit bin Zuto bilang lagi, tapi istriku ini tuli. Istrinya tuh bilang, demi Allah ayahku itu benar, aku memang tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit bin Zuto bilang lagi, istriku itu bisu. Demi Allah
ayahku benar. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata atau obrolan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit bin Zuto bilang lagi, bahkan istriku itu katanya tuh lumpuh. Istrinya ini menjawab, demi Allah, ayahku itu benar. Aku memang tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa lihat sesosok Sabit bin Zuto yang sangatlah amatlah takut kepada Allah. Walaupun dia hanya memakan satu gigitan apel dan dia langsung telan. Berarti seberapa pedihnya siksaan. Padahal dia hanya menggigit suatu apel dan langsung ditelan. Lalu dia langsung mencari orang yang punya dan dia langsung meminta agar apel itu dihalalkan, agar diridhoi oleh sang pemiliknya. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh yang namanya memakan makanan haram yang lainnya. Itu ada contoh dua. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maafin kan nih? Ya, kalau agak kurang lah, mau dimaafin ya. Nah, tapi ya kita tutup dengan pantun Sabi nggak? Sabi. Pergi jalan-jalan bersama ayah. Pulang-pulang beli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa undang-undang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Nanda Muntazam Ishaq yang telah memberikan nasihat walaupun kecil, insya Allah bermakna buat kita semua. Kemarin katanya mau ngomongin masalah sholat. Jadi hanya itu dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.